Hai, ketemu lagi di channel aku Maria. Kali ini aku akan nge-review salah satu lip tint yang sebenarnya tuh aku udah nemu agak lama ya di e-commerce. Kayak warnanya tuh cantik, finishnya juga karena ada warna-warna red wine yang aku suka. So aku penasaran pengen review, ternyata setelah itu beberapa dari antara kalian juga ada yang nge-request gitu. Akhirnya aku udah beli 3 shade varian warna ya di sini. Ini adalah dari brand yang namanya Stacy dengan lip produknya Jelly Ink Lip Stain-nya. Sebenarnya mereka ada 4 varian warna, tapi di sini aku beli 3 aja karena sepertinya untuk yang warna satunya kemarin habis atau aku nggak tertarik aja ya, aku lupa. Yang pasti untuk 3 varian warna lainnya aku tertarik karena sepertinya cakep gitu ya kalau dipakai gradient lips. So ya, untuk di videoku kali ini aku bakal kupas tuntas untuk produknya dari Stacy yang Jelly Lip Ink-nya ini. Mulai dari packagingnya seperti apa, teksturnya, swatches-nya kayak gimana di bibir aku, sampai ke tes ketahanan pastinya. So, buat kalian yang udah nungguin video ini, pastiin yang pertama untuk klik tombol like-nya dulu, karena like dari kalian amat sangat bermanfaat, berfaedah, melebihi yang kalian kira. Dan aku akan seneng banget nih kalau kalian klik tombol like. Langsung aja yuk ke reviewnya. Oke, sekarang aku akan ngebahas yang pertama dari segi packagingnya. Kalau kalian lihat ini bener-bener simple, bersih ya, karena full warna putih kayak gini. Di bagian depan pasti ada nama produknya Stacy Jelly Ink Lip Stain-nya. Bagian depan pasti ada nama produknya Stacy Jelly Ink Lip Stain. Dan netongnya di sini tertera 5 mili. Kemarin aku beli harganya, bentar aku cek aja di official store ya. Ini kisarannya sih 29.000 sampai 35 ribuan. Jadi masih cukup terjangkau. Dengan netongnya cukup banyak di 5 mili. Nanti kita tinggal lihat aja kualitasnya kayak gimana. Dan kalau aku lihat nih lengkapnya di sini ada detail ingredients, pastinya langsung akan aku zoom aja di situ. Kalau kalian penasaran untuk komposisinya apa-apa aja. Udah gitu untuk produknya dari Stacy ini pastinya sudah ada nomor BPOM tertera di sini. Jadi kalian nggak perlu mempertanyakan, sudah aman dipakai di bibir. Terus di sini selain ingredients di sampingnya ada beberapa klaim produk nih. Nanti kita akan langsung bahas aja ya waktu diaplikasikan di bibir aku kayak gimana. Dan sekarang masuk ke packaging dalamnya. Yang menurut aku sih ini juga simple karena di bagian atas tutupnya warna putih. Di bagian bawah ini doff bening kayak gitu, jadi kita bisa lihat untuk shade warnanya. Dan pastinya selain nama produknya di sini ada klaimnya kalau dia tuh sudah mengandung sodium hyaluronate yang biasanya bagus ya untuk melembabkan bibir. Wow, padahal harganya cukup terjangkau ya, tapi sudah ada kandungan skincare-nya juga. Lanjut, sekarang aku akan kasih tunjuk dari segi aplikatornya nih. Masih sama dengan aplikator yang aku suka, ujungnya lumayan lancip. Ada sisi miringnya juga, walaupun ini cukup imut, tapi waktu dipakai di bibir tuh kayaknya nggak yang sependek itu juga. So, masih aman ya. Kalau dari wanginya, nggak terlalu kecium ya, karena nggak terlalu strong juga, agak manis tapi nggak manis banget kayak gitu sih. Jadi menurut aku nggak akan ngeganggu nih waktu diaplikasikan di bibir. Pastinya kalian udah penasaran kan sama swatches-nya kayak gimana di bibir aku. Ini akan aku swatch dalam kondisi muka aku tuh sebenarnya ini aku nggak pakai base foundation ataupun complexion, hanya pakai bedak tabur yang translucent aja. Jadi harusnya real ya, sesuai dengan warna kulit aku. Dan buat kalian yang mungkin baru pertama kali lihat channel YouTube aku, selalu kalau aku nge-swatch pakai sinar matahari langsung untuk menjaga warnanya biar kelihatan nyata aja sesuai adanya. So sekarang aku akan swatch random aja ya. Ini dari shade yang 04 Chocolate Fudge. Kalau dilihat dari warnanya nih, dia hintnya tuh kayak warna-warna coklat tapi ada orange-nya gitu. Yang secara tekstur ternyata dia memang sesuai namanya nih, jelly, karena memang menurut aku ini kayak gel yang agak cair gitu. Dan sekarang aku mau langsung aplikasikan di bibir aja, tapi dibuat ombre ya. Jadi ini di pinggiran bibir aku tap-tap menggunakan cushion biar lebih bisa menyamarkan pinggiran bibir aku yang gelap. Barulah dipakai ini untuk di shade tadi Chocolate Fudge di bagian dalamnya aja. Menurut aku sih waktu dipakai berasanya ringan, udah gitu juga gampang diratakan ya, kayak dikatupkan aja sebenarnya dia udah nyebar. Tapi biar hasilnya lebih natural, perlu aku tap-tap menggunakan jari kayak gini. Pastinya di situ karena memang aku pakai gradient lips, kayak masih kelihatan natural ya, kayak warna-warna coklat agak orange. Buat pecinta coklat pasti akan suka nih sama warna yang 04 ini. Dan sekarang aku akan pakai untuk full lipsnya buat melihat ya apakah coveragenya bagus. Beberapa kali swipe baru kerasa nih kalau memang teksturnya dia juga melembabkan. Sesuai dengan klaimnya ya, dia menyebutkan hydrating dengan kandungannya sodium hyaluronate yang memang bisa melembabkan bibir.
Kelihatan ya dari finishnya tuh smooth, udah gitu waktu dikatupkan tuh rasanya masih nyaman dan juga ringan. Kayak ada base oilnya tapi nggak terlalu banyak, jadi berasanya tuh masih ringan. Dan hasilnya seperti ini waktu dipakai di bibir aku dalam versi yang fullnya udah cukup bold ya, karena di situ tuh agak muncul warna kemerahan juga. Jadi kalau dipakai full seperti ini kayak mungkin lebih cocok untuk acara-acara formal, kerja gitu. Karena coveragenya juga ternyata bagus untuk ukuran lip tint dengan tekstur gel watery. Dan karena memang dia finishnya tuh gloss yang melembabkan kayak gitu, aku akan coba cium di tangan aku. Wow, ternyata transfer proof dong, tuh kalian bisa lihat. Yang nempel di tangan aku tuh cuman glossy-glossy-nya aja. Jadi waktu aku lihat di bibir aku, glossy-nya sedikit berkurang, tapi kayak masih ada gitu kelihatan. Dan nggak ada yang nempel sama sekali di tangan aku. Yes, ini salah satu keunggulan ya, aku selalu suka lip product yang transfer proof karena biasanya nanti dia akan tahan lama. Jadi di sini aku akan coba hapus menggunakan micellar water nih untuk shade yang 04. Beberapa kali swipe dia udah hilang dan nempel di kapas, tapi ternyata masih ada tuh stay-nya tipis-tipis gitu di bibir. So nanti kita akan lihat ya untuk warna yang lainnya kayak gimana. Dan untuk shade yang kedua ini namanya adalah 02 Candid Apple. Dilihat dari warnanya sih menurut aku kayak lebih merah-merah cherry gitu ya. Jadi nggak sabar banget pengen aku aplikasikan di bagian dalam bibir karena dibuat gradient lips biasanya cakep. Karena memang teksturnya lumayan cair, hati-hati dia agak rawan nempel-nempel di gigi nih kayak aku, tapi nggak masalah bisa langsung dihapus aja. Tapi setelah di tap-tap dan ratakan, wow ini sih Candid Apple cakep ya kalau dipakai dalaman ombre. Wow masih natural aja gitu. Tapi gimana nih kalau misalnya aku pakai full lips? Di sini langsung aku aplikasikan aja di bibir aku ya. Beberapa kali swipe ini coveragenya juga masih bagus sama dengan yang 04 tadi. Bisa mengcover seluruh permukaan bibir aku termasuk pinggiran bibir aku yang gelap. Kelihatan ya di situ selain finishnya lembab, dia juga bisa ngeblurin garis-garis bibir aku. Karena kelihatannya tuh lebih smooth aja gitu. Yang versi bibir sehat, cuman nggak berlebihan, nggak terlalu glossy sih menurut aku. Terus ternyata setelah udah aku pakai lumayan lama, nih di bibir aku lebih ngeset lagi dan glossy-nya tuh nggak terlalu yang sekelihatan di awal pakai kayak gini. Dipakai di bibir aku warna yang kayak gini kayak cocok ya kalau kalian suka warna-warna vintage makeup gitu. Warna red cherries kayak gini sih masih cocok sebenarnya di tipe skin tone aku, tapi memang kalau dipakai full ini kurang cocok untuk natural sehari-hari buat pecinta nude kayak aku. Tapi kalau kalian suka warna-warna merah cherry, wajib sih cobain untuk shade yang 02 ini. Dan sekarang aku mau coba hapus lagi ya, ini di bibir aku ternyata memang ada stay-nya dengan warna yang beda. Yang pertama tadi lebih ke orange coklat, yang ini lebih ke kemerahan karena memang dia warna cherry. So, sesuai dengan klaimnya dia memang ada stand lock formula, jadi masih nge-stand. Cuman kelihatannya tuh di bibir aku yang ini tuh bagian dalamnya agak ngeblok gitu loh. Ya kalian penasaran nanti tes ketahanannya kayak gimana setelah dipakai makan? Apakah bakal memudar cantik atau tidak? Pastiin tonton videoku sampai habis. Dan sekarang shade yang ketiga sengaja aku swatch di akhir karena ini warna yang membuat aku tertarik nih untuk membeli lip tintnya. Yaitu yang namanya 03 Grape Jelly. Yes, warnanya pastinya warna merah keunguan yang cakep banget. Ini kayak warna-warna red wine gitu. Kalau dipakai ombre nggak usah dipertanyakan lagi. Ini semua orang juga bakal suka sih. Karena perpaduan antara merah ungunya tuh bisa match aja. Kalaupun nih di pinggiran bibir kalian yang gelap kayak aku itu nggak usah di tap menggunakan concealer. Kayak lebih nyatu aja karena mirip ya sama warna gelap bibir yang agak keunguan. Jadi aku selalu bilang dipakai ombre ini tidak pernah gagal, cantik banget. Sekarang aku akan pakai versi full lips-nya. Di sini aplikatornya ngebantu banget sih membingkai bibir karena warnanya kan dari tadi juga termasuk yang bold, itu bisa membingkai dengan bagus. Walaupun nggak aku aplikasikan di depan kaca tuh hasilnya tetap rapi aja. Karena memang teksturnya nggak yang cair banget ya, masih gel. Hasilnya kayak gini dipakai di bibir aku, cantik juga ya warna bold red wine kayak gini. Kesannya tuh lebih elegan, dewasa, wanita-wanita sukses gitu ya. Biasanya pakai warna yang deep kayak gini. Kesannya kayak raya aja sih menurut aku. Pastinya cocok juga untuk acara-acara malam, formal, atau candlelight dinner. Karena ini rasanya tuh menurut aku lipsticknya ringan banget. Jadi buat kalian yang bosan pakai lip cream yang biasanya tuh agak lebih berat,
Kalian bisa cobain sih untuk yang Stacey Jelly Ink Lip Stain ini. Dan itu tadi ya untuk swatches ketiga warna lip inknya dari Stacey yang aku beli. Kira-kira dari 3 warna ini mana nih warna inceran kalian? Coba komen-komen di bawah. Kalau aku udah pasti sih ketahuan banget yang paling aku suka 03 Grape Jelly ya. Apalagi dipakai dalaman ombre, cocok banget. Dan juga yang satunya tadi Candied Apple, aku pikir bakal merah yang ngejreng. Ternyata masih merah-merah cherry yang deep gitu, jadi masih cocok juga dipakai gradient lips. Untuk yang ketiga sebenarnya aku juga masih bisa pakai, tapi bukan yang bener-bener favorit aku sih warnanya. Dan sekarang aku akan ngebahas beberapa klaim yang belum ya. Ini yang pertama glides easily, jadi kayak gampang gitu dipakainya. Menurut aku iya sih, karena teksturnya gel watery itu kayak rasanya waktu dipakai nyaman, ringan, dibantu aplikatornya yang juga oke. Jadi kayak rapi aja ya kalau misalnya mau dipakai full lips. Udah gitu yang terakhir ini Alluring Shades. Aku nggak tahu sih, bentar aku akan cari dulu di Google Translate. Artinya apa sih? Shades yang memikat. Ya kalau dari beberapa warnanya ini sih menurut aku nggak ada yang gagal ya, kayak di semua skin tone bisa masuk. Walaupun warna bold, nggak ada yang patchy juga, warnanya merata, nutup seluruh permukaan bibir aku. So, ya cukup memikat sih menurut aku kalau kalian suka lip tint dengan warna-warna yang gelap. Dan sejauh ini aku menggunakan Stacey Jelly Ink Lip Stain ini, menurut aku memang hampir semuanya sudah sesuai klaimnya ya. Rasanya juga nyaman di bibir aku, pigmented untuk ukuran lip tint, dan harganya nggak usah dipertanyakan lagi, 5,5 ml itu sekitar 30 ribuan aja. Menurut aku masih terjangkau. Nanti kita tinggal lihat aja untuk tes ketahanannya seperti apa, karena memang baru aku pakai di hari ini, bakal aku update di akhir video. Akhirnya selesai sudah untuk video review kali ini. Semoga informasinya seperti biasa bisa bermanfaat dan membantu buat kalian. Dijadikan referensi swatches juga kalau kalian penasaran nih sama lip inknya dari Stacey. Terima kasih buat kalian yang udah selalu nonton videoku sampai akhir. Kalau kalian suka pastiin untuk klik tombol like. Dan sampai ketemu lagi. Bye! Ini dia setelah selesai makan, kalau secara kelihatannya masih ada ya stainnya di bibir, tapi nanti aku akan kasih tunjuk waktu sampai rumah aja. Itu sebenarnya aku pergi sampai malam dan ini update-nya ya. Tadi aku udah sempat makan malam juga. Kalau kalian lihat ini waktu aku buka untuk maskernya, dia nggak nempel sama sekali dong tuh, maskernya bersih ya. Jadi menurut aku sih memang dia tuh bener-bener transfer proof. Dan setelah aku zoom nih hasilnya di bibir aku, sebenarnya dia memang luntur untuk lip stain-nya. Tapi kelihatan tuh masih ada nempel warnanya di bibir. Di bagian atas sih agak ngeblok ya di garis-garis bibir bagian dalam. Tapi di bagian bawahnya tuh masih lumayan merata natural. Kalau aku pegang-pegang ini tekstur bibir aku juga nggak kering sama sekali. Hanya agak memperjelas garis-garis bibirnya aja. So bisa dibilang ini untuk memudarnya masih cukup kelihatan cantik ya, nggak yang bener-bener bolong banget. Buat harga 30 ribuan stainnya kayak gini menurut aku sih masih cukup worth to buy buat kalian coba dan beli. Apalagi ini dipakai sampai malam juga tidak membuat bibir kering. So menurut kalian sendiri gimana?